handphone Tejo ini lowbat. Dan tiba-tiba mati. Yah, lowbat. Tapi anehnya, tiba-tiba di handset Tejo terdengar suara nenek-nenek tadi. Aku isi melu kowe, aku isi ngetotke kowe. Kowe wangi nemen, kowe wangi banget, aku masih ngikutin kamu. Dan bau kamu sangat harum sekali. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rian Agus Widodo. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul Teror Kereta Hantu, di mana ada seseorang yang bernama Tejo. Tejo ini mendapatkan panggilan pekerjaan di Jakarta. Tapi tak semudah itu perjalanan Tejo menuju ke Jakarta. Tejo diteror banyak hantu yang mengikutinya. Seperti apa kisahnya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Kisah ini dialami oleh seorang yang bernama Tejo, pemuda asal Tegal. Dan kisah ini kisaran tahun 2001, di mana Tejo ini mendapatkan panggilan pekerjaan di Jakarta. Dan akhirnya Tejo ini mengabarkan kabar bahagia ini kepada kedua orang tuanya. Pak, Bu, alhamdulillah ke, nyong oleh panggilan nang Jakarta, mudah-mudahan diterima. Pak, Bu, saya dapat panggilan pekerjaan di Jakarta nih, mudah-mudahan diterima. Bapak dan Ibu Tejo sangat bahagia sekali. Karena selama ini Tejo ini selama melamar ini jarang diterima. Dan ini baru ada panggilan. Walaupun dalam bentuk panggilan, tapi itu merupakan kabar bahagia untuk kedua orang tua Tejo. Akhirnya Bapak dan Ibu Tejo pun memberikan pesan ke Tejo. Jo, konang Jakarta orang nas dulur. Temenan wani panangkana. Jo, kamu itu di Jakarta nggak ada saudara. Beneran kamu akan berani bekerja di sana. Iya Pak, nyong pingin bahagiakna ibu bapak. Nyong pingin gawe seneng ibu bapak. Pak, saya pengen yang namanya bahagiain ibu dan bapak. Pak, saya pengen bikin seneng ibu dan bapak. Ibunya Tejo pun menjawab. Tapi, kuana jalali sholat. Panan apa-apa njaluk maring sing nang kuasa. Ya, ibu karo bapak wis tua. Mudah-mudahan kon sukses. Lah terus kira-kira mangkate kapan? Kata ibunya itu bilang ke Tejo, kalau ada apa-apa jangan lupa sholat, minta sama yang di atas. Kira-kira kamu berangkatnya kapan? Tejo pun langsung menjawab ke ibunya, kayak kie mangkate ngesuk, kayane ngesuk langsung kon maring nang kantore. Kayaknya besok harus ke kantornya. Jadi paling enggak malam ini saya harus berangkat, Bu. Bapaknya pun bilang, ya wis, kelengkapannya apa maning ditata, jangan tiana sing ketinggalan. Bapaknya Tejo bilang, kalau kelengkapannya apa lagi, jangan sampai ada yang tertinggal. Tejo pun mengiyakan, nggih Pak. Tak tata kabeh, nyongpan persiapan di situ ya. Saya akan siap-siapkan dulu ya. Akhirnya Tejo pun nyiapin tuh kelengkapannya. Mulai dari ijazah, SKCK, semuanya Tejo lengkapin. Semua perlengkapan di mana Tejo harus berangkat ke Jakarta ini benar-benar udah siap gitu. Setelah Tejo udah melengkapi semua kelengkapan termasuk baju, alat-alat mandi, Tejo pun akhirnya berpamitan sama bapak ibunya. Pak, kia nyumpan mangkat numpak kereta. Kereta ini kayaknya jam 8 sing arah ning Jakarta. Pak, saya akan mau berangkat naik kereta. Kayaknya keretanya jam 8. Yang dari arah Tegal. Bapaknya pun bilang, kiana duitmu 500, diawet-awet, mengko nek ana apa-apa bapak transfer. Ini ada uang 500, nanti kalau ada apa-apa bapak transfer. Dicukup-cukupna ya, dicukup-cukupin ya, kata bapaknya. Nggih Pak. Ibunya pun mewanti-wanti Tejo, kalau ada apa-apa itu harus ngabari. Kon temenan anak apa-apa ngabari ya le. Nggih Bu. Bapaknya masuk ke kamar. Ini yang membuat Tejo, ini bapaknya mau ngasih apa lagi? Saku udah, ya kan? Ternyata bapaknya keluar dari kamar membawa tasbih. Jo, ini dibawa, ini dikalungin. Kalau ada apa-apa kamu wirid. Harus selalu ingat sama yang di atas, kata bapaknya. Nggih Pak. Singkat cerita, akhirnya Tejo pun menuju ke stasiun Tegal pukul 7:30 malam. Karena keretanya itu jam 8 malam. Dan Tejo pun langsung menaiki kereta.
dan tidak lupa membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tejo pun masuk ke kereta itu dan Tejo mencari di mana nomor yang sesuai dengan tiketnya, tempat duduknya yang sesuai dengan tiketnya. Akhirnya Tejo menemukan. Tejo langsung menaruh tasnya di atas. Tejo pun langsung duduk. Tak ada kejanggalan sama sekali di sini. Kereta pun melaju. Dang, 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 boom. Kereta melaju. Setengah jam kemudian, Tejo ini pengen ke toilet. Dan akhirnya Tejo langsung ke toilet. Tak ada firasat buruk apapun. Tejo pengen cuci muka. Ketika Tejo mau cuci muka, air mati. Nah, air mati nih, gimana nih? Ketika Tejo mau keluar dari toilet, tiba-tiba air nyala. Dang. Ini ada yang gak beres nih. Mulai ada sesuatu hal yang janggal di kereta itu. Tejo masuk lagi. Ketika Tejo menadahkan tangannya di air itu, tiba-tiba air berhenti. Le, mambumu wangi le. Ada suara nenek-nenek yang mengerikan. Tiba-tiba Tejo sontak mendengar suara itu. Bang, bang. Tejo ketakutan. Ini suara dari mana? Kayak mau perasaannya nyontok kayak nih. Tejo meyakinkan bahwa dirinya itu cuma perasaan Tejo. Kon wangi ya le. Kon wangi nemen ke. Kata hantu itu. Kamu wangi banget ya nak. Kamu wangi sekali. Kata hantu itu. Yang suaranya mirip nenek-nenek. Tapi tak ada wujud. Di sini Tejo mulai merinding. Kok ada suara kayak gini? Ini cuma perasaanku. Kembali lagi Tejo meyakinkan bahwa dirinya itu cuma perasaan. Tejo akhirnya keluar. Baru membuka pintu toilet untuk menuju keluar, terdengar suara yang sangat ramai sekali di gerbong Tejo. Padahal di gerbong Tejo itu hanya 6 orang saja. Tapi seolah kayak ramai sekali. Akhirnya Tejo pun membuka pintu. Teng. Tejo pun memberanikan keluar. Suara itu pun hilang. Tejo kembali menuju ke kursi Tejo. Dan tanpa Tejo sadari, keramaian yang tadi Tejo denger, ini benar-benar langsung hening. Dan memang Tejo lihat hanya 6 penumpang. Seolah kayak puluhan penumpang ada di situ yang tadi Tejo denger. Akhirnya Tejo pun duduk. Dan bulu kuduk Tejo mulai merinding lagi. Di tengah perjalanan, Tejo ini pengen menghilangkan rasa takut Tejo. Akhirnya Tejo mengeluarkan headset, handsfree, yang dia letakkan di kuping dia. Dia pengen dengerin musik agar dia lupa akan hantu-hantu tadi, suara-suara yang mencekam tadi. Ketika Tejo mencet-mencet memilih lagu, Tejo memilih salah satu lagu idola dia, lagu Slank Terlalu Manis. Baru seperempat lagu itu, tiba-tiba handphone pun mati. Tep, lowbat. Handphone Tejo ini lowbat. Dan tiba-tiba mati. Yah, lowbat. Tapi anehnya, tiba-tiba di handset Tejo terdengar suara nenek-nenek tadi. Aku isi melu kowe, aku isi ngetot ke kowe. Kowe wangi nemen, kowe wangi banget. Aku masih ngikutin kamu dan bau kamu sangat harum sekali. Nah, Tejo kaget langsung mencopot handsfree itu. Tejo melihat handsfree itu, handphone pun keadaan mati. Tejo pun kebingungan lagi kan, panik Tejo. Sementara orang di sekitar Tejo, di bangku-bangku samping-samping Tejo ini sedang pada tidur. Gak ada aktivitas sedikit pun di situ. Kondektur pun belum datang untuk kontrol karcis Tejo. Di situ tuh bener-bener hening. Tejo kebingungan nih, headset bisa bunyi sendiri. Tejo mulai ketakutan. Tiba-tiba di handset itu ada suara nenek-nenek. Tejo mulai ketakutan. Boom. Aneh gak beres nih. Kayaknya suara bener ke. Nyumping men ke, ini ada yang gak beres nih. Aku gimana nih? Tejo sangat-sangat ketakutan sekali. Di tengah ketakutan Tejo terdengar suara pemberitahuan bahwa sebentar lagi menuju kota Brebes. Tejo pun lega, karena bagi Tejo bakalan ada penumpang baru lagi yang mengisi bangku-bangku kosong, gak cuma 6 orang itu doang gitu. Ternyata benar, ada 1 orang ibu-ibu yang membawa anaknya. Jadi ada ibu-ibu yang membawa anaknya masuk ke gerbong Tejo. Dan tepat
ibu ini duduk di seberang kursi Tejo. Jadi penumpangnya ini nggak cuma 6, datang lagi 2, ibu dan balita itu tadi. Balita itu sekitar usianya 2-3 tahunan, masih menyusu pada ibunya. Tejo pun menyapa, "Bu." "Iya," ibu pun menjawab. Singkat cerita, kereta pun lanjut. Baru 1/4 jam kereta itu jalan. Tiba-tiba bayi yang ada di ibu itu melihat Tejo ini langsung menangis. Menangis histeris. Tejo tampak bingung lagi Tejo. Padahal Tejo ini gak ada apa-apa, tapi bayi itu melihat Tejo kayak ada sesuatu hal yang aneh. Nangis kenceng sekali. Sampai akhirnya Tejo pun risih. Tejo akhirnya memalingkan mukanya ke jendela daripada ke anak itu, daripada ke bayi itu. Tejo pun akhirnya memalingkan mukanya, berharap bayi itu tenang. Ketika Tejo memalingkan mukanya ke jendela, ternyata di situ ada makhluk yang lidahnya begitu panjang, sedang menjilat-jilat kaca di depan Tejo. Tejo langsung ketakutan. Di situ bentuknya itu nggak jelas, mukanya itu hancur, tapi lidahnya panjang. Dia menjilat-jilat jendela kereta itu. Tejo langsung ketakutan, minta ampun. Tejo bingung di situ. Tejo panik di situ. Tejo menutup matanya. Ketika Tejo menoleh lagi, itu nggak hilang. Ketika Tejo melihat ke anaknya malah nangis. Tejo bingung. Tejo berdoa di situ, berdoa. Tak lama kemudian setelah Tejo berdoa, makhluk itu pun hilang. Kok kayak ini nemen ya? Nyumpan Mangataring Jakarta, tapi kayak nemen. Kok kayak gini banget? Saya mau berangkat ke Jakarta aja kok banyak rintangannya. Tejo pun bingung. Anak kecil yang sedang menyusu pada ibunya tiba-tiba diam ketika makhluk halus yang di samping Tejo di kaca kereta tadi hilang. Spontan anak kecil tadi pun langsung diam. Tejo bingung dan berdoa. Dan Tejo memaksakan diri untuk memejamkan matanya. Tapi sial, yang namanya ketakutan, yang namanya gak tenang, akhirnya jatuhnya kebelet pipis. Mau gak mau Tejo harus ke toilet lagi. Yang dimana toilet tadi tahu sendiri, ada suara nenek-nenek. Tapi akhirnya Tejo memberanikan diri. Mau gak mau harus ke toilet daripada kencing di celana. Akhirnya Tejo pun ke toilet. Ketika ke toilet biasa-biasa aja, Tejo pun, oh masih aman kok. Dan ada orang lalu lalang juga. Ada 2 orang yang lalu lalang papasan dengan Tejo. Oh aman kok. Ya udah, tak ning toilet baiklah. Akhirnya Tejo pun menuju ke toilet. Ketika Tejo memasuki toilet, semuanya lancar. Tejo coba mengetes kiri kanan Tejo, oh nggak ada apa-apa, aman. Tejo ngetes juga keran air, oh nyala, gitu kan. Oh ya udah. Tejo pun mulai pipis. Setelah Tejo kelar membuang air kecil, akhirnya Tejo kembali cuci muka. Kembali Tejo cuci muka, dang. Wah, boom! Ternyata darah. Tejo kaget. Ternyata yang buat cuci muka Tejo ini darah. Darah yang deras mengalir dari keran. Tejo kaget. Tejo panik. Tejo tambah ketakutan. Dan sial, pintu toilet gak bisa dibuka. Bener-bener Tejo terkunci di situ. Tejo teriak-teriak, tolong, gak ada yang tahu. Gak ada yang denger satupun, gak ada yang denger. Tejo tambah panik, tambah ketakutan. Gak ada yang denger Tejo teriak-teriak. Air keran terus ngocor. Itu darah, bentuknya itu darah bukan air. Tejo tambah ketakutan, membuka pintu pun gak bisa dibuka. Dan Tejo pun ingat pesan bapaknya. Panana apa-apa wirid, ki dikalungna tasbih. Akhirnya Tejo pun mengambil tasbih itu dan Tejo mulai wirid. Tiba-tiba seketika, keran yang tadinya ngocor darah tiba-tiba berhenti dan pintu pun bisa dibuka. Tejo langsung keluar. Kembali lagi ke tempat duduknya. Anak kecil itu kembali melihat Tejo yang tadinya tidur. Kebangun melihat Tejo. Anak kecil itu pun kembali menangis. Tejo pun bingung ngatasin anak ini. Ketika Tejo memalingkan muka ke jendela, takutnya ada makhluk itu lagi. Makhluk yang dimana lidahnya sangat panjang. Akhirnya Tejo cuma menundukkan kepala, berharap Tejo bisa tertidur. Singkat cerita, setengah jam kemudian ada pedagang asongan yang datang
menawarkan makanan untuk Tejo, menawarkan jajan. Mas, pingin jajan ora? Mas, pingin jajan enggak? Ini ada kacang rebus hangat. Tejo pun, oh ya bu, boleh bu, kacang rebusnya 2 bungkus. Tejo pun bilang, berapa ini bu? 10.000 bae mas. Tejo pun mengeluarkan uang 10.000. Tejo pun mengambil kacang itu. Tejo pun meletakkan kacang itu tepat di kursi Tejo. Tanpa disadari ternyata pedagang tadi ada jajan yang terjatuh. Dan Tejo pun mengingatkan, mumpung belum jauh si pedagang tadi. Tejo pun mengingatkan, lah kacang ini jatuh. Bu, ini kacang jatuh. Ketika Tejo mau mengingatkan, Tejo menoleh ke belakang. Ternyata pedagang tadi berubah menjadi nenek-nenek yang berlumuran darah sedang mengesot. Boom! Tejo langsung bingung. Langsung Tejo keluar keringat. Merinding, bulu kuduk semua keluar. Bulu kuduk Tejo keluar berdiri tegak loh. Melihat ternyata pedagang tadi berubah menjadi nenek-nenek yang ngesot, berlumuran darah. Dan akhirnya Tejo pun buru-buru memalingkan mukanya lagi ke depan. Dan apa yang terjadi ketika Tejo melihat kacang tadi yang Tejo beli? Tejo menengok ke bawah, ternyata kacang itu hilang. Tejo bingung. Ini mau kerja kok kayak gini amat ya? Ini dapat panggilan kok kayak gini banget ujiannya. Dan Tejo itu baru sadar, kereta Tejo ini eksekutif, nggak bakalan ada pedagang asongan. Tejo baru sadar kalau kereta Tejo yang naikin ini nggak bakalan ada pedagang asongan karena keretanya Tejo ini tiketnya tiket eksekutif. Astagfirullahaladzim, akhirnya Tejo istighfar. Bingung Tejo. Akhirnya Tejo pun terus berzikir. Tejo pun melihat bahwa anak tadi yang nangis melihat Tejo, yang sedang menyusu pada ibunya, itu pun sudah terdiam dan tertidur. Dan Tejo mencoba untuk ngobrol sama ibu itu karena Tejo emang benar-benar butuh teman di sini. Akhirnya Tejo pun memberanikan diri untuk ngobrol sama ibu itu. Yang padahal di dalam hati Tejo ini ada pertanyaan, ini setan juga nggak ya? Ini hantu juga nggak ya? Ini makhluk halus juga nggak ya? Itu di hati Tejo. Tapi sambil berzikir, Tejo ngobrol sama ibu itu. Zikir dalam hati sambil ngobrol sama ibu itu. Bu, ibu tadi lihat nggak kalau di sini ada pedagang asongan? Enggak kok mas. Sepi dari tadi, nggak, di sini nggak ada apa-apa kok mas. Tejo bingung. Tejo pun tenang. Tejo meyakinkan dirinya, oh berarti yang tadi aku lihat itu benar-benar hantu. Karena ibu ini nggak lihat. Tejo ini antara bingung dan senang. Bingungnya, ibu ini nggak lihat. Senengnya, oh ini manusia. Ini bukan makhluk halus. Karena yang dilihatin cuma Tejo. Tejo pun tenang akhirnya. Tejo pun kembali menanyakan kepada ibu yang di seberang kursi tadi. Bu, ibu turun mana? Ibu tadi pun menjawab, saya turun Jakarta mas. Oh berarti bareng saya dong bu. Nanti bareng ya bu turunnya. Ibu turun di stasiun mana? Saya di stasiun Senen mas turunnya. Oh ya bu, berarti nanti bareng aja bu. Iya mas. Tejo seneng karena sampingnya ini manusia. Tejo lega, bener-bener Tejo lega. Setelah itu Tejo tertidur. Tejo tertidur pulas sekali. Alhamdulillahnya Tejo ini bisa tidur pulas sekali. Dan Tejo terbangun ketika mendengar pemberitahuan bahwa kereta telah sampai stasiun Senen. Tejo terbangun mendengar pemberitahuan. Bu, ini udah sampai stasiun Senen ya bu? Iya mas, ayo mas turun. Seruan dari ibu itu. Tejo pun, mari bu, monggo ibu depan. Tejo memastikan bahwa ini benar-benar manusia dan ini udah sampai stasiun Senen. Tejo memastikan hal itu. Tejo mempersilahkan duluan kepada ibu itu. Monggo bu, ibu depan. Setelah itu Tejo mempersilahkan ibu itu jalan duluan. Tejo mengambil tasnya dan berjalan tepat di belakang ibu itu. Turunlah dari kereta itu. Selang 3 meter Tejo pun penasaran. Tejo pun menolehkan ke belakang, memastikan bahwa itu kereta. Kereta beneran, kereta sungguhan. Tejo pun menoleh ke belakang. Boom. Ya, itu kereta bener-bener kereta.
Tapi Tejo bingung lagi ketika Tejo kembali menengok ke depan, ternyata ibu itu udah hilang. Dan yang lebih bingung lagi, bum 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 bum, Tejo masih di Tegal. Ternyata Tejo ini masih di Tegal. Nggak kemana-mana, Tejo ini masih di stasiun Tegal. Gila, dari tadi itu Tejo masih di Tegal. Tejo kaget, ini stasiun Tegal, aku nggak asing sama ini. Dengan langkah gemetar, akhirnya Tejo menemui security yang berjaga di stasiun Tegal. Pak, kayak kereta kayak saya nang jalur telu, kayaknya kereta apa sih Pak? Saya mau numpak. Pak, kereta yang tadi di jalur 3, Pak, kereta itu yang di jalur 3 itu kereta apa sih Pak? Dan security itu pun menjawab, itu kereta bekas kecelakaan Mas, belum diangkut, belum dibetulin, masih ditaruh di situ Mas. Tejo kaget. Pak, terus kereta sing maring Jakarta wisan juga Pak durung Pak? Nyung soalnya pan maring Jakarta Pak. Pak, terus kereta yang arah ke Jakarta itu udah datang belum Pak? Soalnya saya mau arah ke Jakarta Pak. Security itu pun bilang, loh keretanya udah berangkat 2 jam yang lalu toh Mas. Dan security itu pun bilang ke Tejo, saya juga lihat Mas turun di kereta itu tadi, kereta yang bekas kecelakaan. Terus Mas ngapain di kereta itu? Tejo bengong sesaat, bingung. Mas, security tadi memanggil-manggil Tejo. Mas, akhirnya security mengambil air putih. Mas, minum dulu Mas. Oh, iya Pak. Nyong yang Tegal ya Pak? Saya masih di Tegal ya Pak? Iya Mas. Nyong salah kereta Pak, nyong salah numpak Pak. Oh, kok bisa gitu ya Mas? Terus Mas, ke panaring di? Terus Mas mau kemana? Tanya security itu. Nyong pan balik Pak ya Pak? Saya mau pulang aja Pak. Ya wis, hati-hati Mas. Jawab security itu tadi. Singkat cerita, akhirnya Tejo pun pulang. Sekitar pukul 11:30 malam. Sesampailah Tejo di rumahnya, Tejo mengetuk pintu. Assalamualaikum. Dek, 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 dek. Assalamualaikum. Lama gak dibukain. Dek, dek. Mungkin orang tua Tejo udah tertidur. Dek, 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 dek. Assalamualaikum. Dek, 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 dek. Assalamualaikum. Akhirnya ibunya pun terbangun dan membukakan pintu. Ibunya pun kaget. Dan ini kok tekan kene maning. Orang situ maka Jakarta. Ketinggalan kereta apa pime? Lu kok udah sampai sini lagi? Ketinggalan kereta apa gimana? Tejo bingung mau cerita dari mana itu Tejo bingung. Tejo bingung Bu. Nyong bingung nemen ke. Akhirnya ibu pun nyuruh Tejo untuk masuk. Dan ibunya membangunkan bapak. Pak, tangi Pak. Kayak Tejo kok balik maning ya Pak? Kenapa ya Pak? Nyompi anak firasat ora apik Bu karo Tejo mau pas mangkat. Saya pun ada firasat buruk Bu sama Tejo pas waktu tadi mau berangkat. Cuma saya tidak pengen memutuskan semangat dia, mematahkan semangat dia Bu. Akhirnya ibu dan bapak Tejo pun keluar nemuin Tejo. Duduklah di ruang keluarga. Nang apa Jo? Kok kayaknya keweden men kayak gue. Kamu kenapa Jo? Kok kayaknya ketakutan banget. Dan apa yang terjadi di kamu? Sampai kamu gak berangkat ke Jakarta. Tejo pun menceritakan kejadian-kejadian misteri yang Tejo alami di kereta hantu tadi. Nyong salah numpak kereta Pak. Kereta sing tak tumpangin nyong, kereta bekas kecelakaan Pak. Kereta yang saya naikin itu kereta bekas kecelakaan Pak. Jawab Tejo. Astagfirullahaladzim. Bapaknya pun menyahut. Jo, bapak pan ngomong. Sebenarnya bapak ki awet mau ki pengen larang kowe mangkat. Mung bapak kira pengen matahna semangatin kon. Bapak ini sebenarnya pengen larang kamu berangkat dan bapak ini nggak pengen matahin semangat kamu. Bapaknya bilang kayak gitu ke Tejo. Terus sebenarnya nyong ki pengen sih Pak. Mau nang kana bener-bener nyong kayak dituti setan-setan Pak. Demit-demit kayaknya pada ngikuti nyong kabeh Pak. Kayaknya demit-demit pada ngikutin nyong kabeh Pak.
Kayaknya setan-setan itu pada ngikutin aku semua, Pak. Pada ngikutin saya semua, Pak. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Akhirnya Bapak Tejo pun cerita yang sebenarnya. Coba Bapak pengen cerita. Oke, rumah nak. Jadi kayak ke. Waktu disit kun bar sunat. Setelah kun sunat kui hawane kun kui sejen. Kon kui gampang banget dituti makhluk-makhluk halus. Jadi ketika kamu habis sunat, Jo, itu hawa kamu itu beda sama manusia lain. Hawa kamu itu wangi bagi makhluk halus. Dan makhluk halus itu gampang banget untuk mengikuti kamu. Makanya bapak karo ibu sering ngomong, maring kon sergep-sergep po sembayang, sergep-sergep po sholat, sergep-sergep po deres ngaji. Ben kon apa, ben kon selamat, Jo. Makanya bapak dan ibu itu selalu ngingetin agar kamu itu rajin beribadah, agar gak ada makhluk halus yang mengikuti kamu. Tejo pun merenung, menunduk. Dan ibu bapak Tejo pun mengertikan keadaan Tejo yang sekarang memang lagi trauma dengan kejadian yang tadi. Ya wis kayak gitu, Jo. Mending kon luru kerjaan nang kene, saanane ora apa-apa. Bapak kira apa-apa. Bapak kowe seneng kowe gelem berjuang. Mending kamu cari kerja di sini nggak apa-apa, Jo. Bapak itu udah seneng kamu mau berjuang. Ibu bapak itu tidak mengharapkan apapun. Bapak lihat kamu rajin beribadah aja udah seneng. Apalagi lihat kamu sukses. Ya? Nggih, Pak. Ya wis, adus terus turu. Nggo bengi sholat tahajud bareng Bapak. Nggih, Pak. Itulah barusan kisah misteri dari kisahnya si Tejo yang memutuskan tidak jadi berangkat ke Jakarta dikarenakan memang tubuh Tejo ini bau wangi bagi makhluk halus yang selalu mengikutinya. Terima kasih buat teman-teman saya yang sudah subscribe dan yang belum subscribe lekaslah subscribe agar saya semakin semangat menceritakan kisah-kisah misteri yang lainnya. Dan semoga kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Saya Rian Agus Widodo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yos guys.